Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah subuh Masjid Anas rahimakumullah, di hari yang kedua bulan Ramadan 1444 Hijriah. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini kita masih diberi kenikmatan, kekuatan sehingga bisa tetap hadir di majelis yang mulia ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya Allah memberikan nikmat kepada kita semua. Maka kewajiban kita sebagai hamba untuk mensyukurinya. Pada pagi hari ini saya mencoba ngomongin apa ini? Dimensi sosial dan reaksi Allah. Ya, memang ada kalanya seseorang bisa mempunyai hubungan yang spesial dengan Rabb-nya. Ada nggak Pak kira-kira orang yang mempunyai hubungan spesial dengan Allah? Ada ya Pak? Tentu yaitu para nabi. Tapi ada selain para nabi yang mempunyai hubungan yang spesial. Misalnya orang shodiqin, sholihin. Itu semua tercantum di dalam Al-Quran bahwa mereka itu hamba-hamba yang diberi nikmat kepada Allah. Selain itu juga yang diabadikan di Quran, misalnya keluarga Imran, Maryam, bahkan ada seorang pengembala kambing itu dicintai sama Allah. Berarti ada hubungan yang spesial. Ya nanti ceritanya di bawah. Begitu juga mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di sini semua bisa mempunyai hubungan yang spesial dengan Allah. Amin, Pak. Untuk itu ketika orang-orang melakukan suatu perbuatan atau ucapan yang mengundang ridho Allah, insya Allah Allah akan bereaksi dengan perbuatan atau ucapan itu. Tentu ini konotasinya positif ya. Untuk itu kita mohon kepada Allah agar senantiasa diberi istiqomah di dalam kebaikan, sehingga kalau kita mempunyai banyak kebaikan, mempunyai banyak variasi, insya Allah ada yang spesial di mata Allah sehingga Allah ridho kepada kita. Kalau Allah sudah ridho, apa yang nggak beres, Pak? Jadi kita terus mengupgrade diri kita untuk terus menambah wawasan, pengetahuan dan keilmuan kita, sehingga kita menjadi tahu berapa banyak ilmu-ilmu Allah itu yang disebarkan kepada hamba-hambanya. Untuk itu terus kita mendalami agama itu secara istiqomah, bahkan kita terus intens. Kalau bahasa Jawanya apa ya? Dokoh itu Pak. Terus ya. Nah untuk itu ketika seseorang bisa mendapatkan
ridhonya Allah, bisa mendapatkan hubungan yang spesial dengan Allah, maka harus memperhatikan dimensi sosialnya. Karena dengan ini ya, kita bisa menghindari beberapa dimensi sosial itu untuk mendapatkan kasih sayang Allah. Lalu apa saja itu dimensi sosial? Dalam sebuah hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini kira-kira ada 5 yang bisa saya sampaikan, sebenarnya banyak ya. Yang pertama adalah la tahasadu. Janganlah kalian saling hasad atau dengki. Janganlah kalian saling dengki. Ini dengki dulu pernah disampaikan oleh Pak Ustadz Wahyu ya, sampai detail mengenai dengki 4 atau 5 bulan yang lalu itu. Kenapa dengki ini sangat dilarang? Enggak sekedar dilarang, sangat dilarang. Karena dengki dampak dan akibatnya sangat merugikan dirinya sendiri, yaitu bisa menggugurkan amalan. Kita udah capek-capek, jengkang-jengking, sono kemari, sedekah situ sini, tapi amalan ini bisa gugur gara-gara mempunyai hati yang hasad, hati yang dengki. Sebagaimana api membakar kayu. Kayu kalau sudah terbakar, apa manfaatnya, Pak? Nggak bisa jadi kayu lagi. Untuk itu kita perlu melatih menghilangkan rasa dengki agar amalan kita tidak sia-sia. Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul khatab." Hindarilah kamu daripada hasad, karena hasad itu memakan segala amal kebajikan, sebagaimana api memakan kayu bakar. Jadi habis, Pak, amalannya kalau orang mempunyai rasa hasad itu, Pak. Ini anehnya, Pak. Anehnya orang kok bisa nyimpen dengki di hatinya, kok bisa nyimpen gitu. Buat apa gitu, Pak? Untuk mencari kepuasan. Padahal itu semua rugi. Bahkan sampai-sampai bisa dibawa mati. Naudzubillahi min dzalik. Maka jika di antara kita ini masih ada yang hasad, masih ada yang dengki, saya berharap ini dilepaskan semua, Pak. Agar amalan kita tidak sia-sia. Itu yang pertama, yaitu larangan untuk hasad. Yang kedua, wala tanajasu. Dan janganlah kalian saling bohong atau menipu. Ini juga berat, Pak. Kalau menipu atau bohong ini konotasinya lebih condong keburukan. Bahkan ada yang berkata begini, kalau enggak mau ditipu ya jangan menipu gitu kan. Artinya kalau mau ditipu harus nipu gitu. Ya. Sekejap ini katanya perkataannya boleh gitu ya. Tapi sebenarnya kita sebagai orang muslim punya prinsip jangan menipu kecuali yang dibolehkan. Boleh menipu itu, ada yang dibolehkan dalam Islam itu. Misalnya mengatur siasat perang,
atau membuat istri senang ketika masakannya kurang enak, atau mendamaikan orang yang sedang bermusuhan. Nah, itu hal-hal yang boleh dilakukan oleh seorang muslim untuk menipu dalam rangka kebaikan. Tapi yang dicontohkan itu aja, Pak. Jangan yang lain. Ya, sebab efek menipu itu akan membuat penipuan-penipuan selanjutnya. Efek kebohongan akan membuat kebohongan selanjutnya. Saya kasih contoh misalnya gini, Pak. Anak bangun kesiangan, padahal harus sekolah. Karena kesiangan, dia terlambat sampai sekolah. Maka ditanya oleh gurunya, "Kenapa kamu terlambat?" Anak itu menjawab apa? "Tadi bannya bocor, Pak. Saya harus nambal dulu." Itu bohong yang pertama. Malah ada dua itu. Bocornya bohong, nambalnya juga bohong. "Kamu nambal di mana kok lama?" "Nambal tempatnya itu, Pak." Udah bohong lagi. Ya. Jadi akan membuat kebohongan berikutnya. Maka ini perlu hati-hati. Bahkan untuk menutupi kebohongan itu, dia membuat kebohongan lagi. Nah, ketika anak di istirahat ditanya sama temennya, "Bocornya berapa?" "Bocornya 2. "Terus gimana?" "Wah, tukang tambalnya canggih." Udah, untuk nutupin kebohongan, bohong lagi. Nah, ini berat, Pak. Gawat, Pak. Jadi jangan di antara kita dan umat Islam ini untuk saling menipu atau membohongi. Wala tanajasu. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah, wala tabaghadu. Dan janganlah kalian saling marah. Nah, ini yang nggak gampang juga, Pak. Kadang kita emosi itu ngarahnya kepada kemarahan. Karena kemarahan itu adalah pemicu keburukan. Perlu diketahui, marah yang tidak dapat dikendalikan tentu akan sangat merugikan. Karena marah itu merupakan pintu setan dalam memegang hawa nafsu seseorang. Maka dari itu nggak heran kalau orang yang pemarah akan sulit mengendalikan emosinya. Maka kata Rasulullah, kalau seseorang itu sedang marah, maka ambil air wudhu, lalu sholatlah. Atau ada orang yang minta nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, nasihati aku." Rasulullah ini tentu tahu karakter orangnya. Maka apa yang timbul dari nasihat Rasulullah, yaitu Rasulullah hanya bilang, "La ta'dab." Jangan kamu marah. Apalagi ya Rasulullah? La ta'dab. Apalagi? La ta'dab. Sampai 3 kali dijawab itu semua. Ya. Kata Imam Ghazali, kekuatan marah terletak dalam lubuk hati manusia. Marah adalah seberkas api neraka Allah yang menyala-nyala dan membakar hati manusia. Biasanya orang yang marah matanya akan memerah, sikap marah menyeret ke dalam urat nadi setan. Karena setan berasal dari api. Itu kata Imam Ghazali. Jadi kita dilarang
untuk marah. Kita yang sudah tahu, kita senantiasa berusaha untuk bisa mengendalikan emosi kita. Tentu orang yang marah-marah itu sama seperti yang di atas tadi, bisa jadi membakar amalan kita. Jadi akan merugi orang yang tidak bisa mengendalikan marah. Padahal kalau orang bisa, tapi ini rahasia ya Pak ya, cukup kita aja Pak. Ya. Orang yang bisa mengendalikan marah itu kelak di akhirat mendapatkan suatu kegembiraan, yaitu akan dibolehkan oleh Allah memilih bidadari yang bermata jeli. Enggak disebutkan satu atau dua Pak. Memilih bidadari yang bermata jeli. Itu kalau bisa mengendalikan amarah. Dalilnya mana? Dari Mu'adz radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menahan kemarahannya padahal ia bisa melampiaskannya, maka Allah Ta'ala akan memanggilnya, membanggakannya pada hari kiamat di hadapan semua manusia. Sampai kemudian Allah membiarkannya memilih bidadari bermata jeli yang disukainya. Tuh. Hadisnya dari Abu Daud dan Tirmizi. Jadi kita masih mau marah? Ya, ya Pak Zul. Memang nggak gampang ini Pak. Ya hadiahnya bidadari Pak, nggak gampang. Tapi ya kita udah tahu ilmunya, berusaha Pak untuk meredam itu. Hadiahnya yang lebih oke lagi yaitu mendapat surga. La ta'dob walakal jannah. Jangan engkau marah, maka bagimu surga. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, wala tadabaru, dan jangan saling memutuskan hubungan di antara kamu. Ini juga berat karena dampaknya dari kemarahan tadi bisa terputus hubungannya. Maka Rasulullah melarang wala tadabaru, dan jangan saling memutuskan hubungan. Karena memutuskan hubungan dengan sesama, maka ada 3 hal yang perlu diketahui. Orang yang memutuskan hubungan, ada 3 hal yang perlu diketahui, yaitu pertama, amalnya tidak diterima. Nah, gawat kan Pak? Amalnya tidak diterima. Allah tidak akan merahmati. Yang ketiga, siksanya dipercepat baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Dalilnya yang pertama tadi ialah Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal ibadah manusia diperlihatkan setiap hari Kamis malam Jumat. Ada redaksi lain yaitu Senin dan Kamis. Maka tidak diterima amal ibadah orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Ya. Jadi orang yang memutuskan hubungan silaturahim, amalannya tidak diterima. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, rahmat Allah tidak akan turun kepada kaum yang padanya terdapat orang yang memutus tali silaturahim. Hadis riwayat Muslim. Ya, jadi rahmat tidak turun
Yang ketiga, tidak ada dosa yang lebih dipercepat siksaan kepada pelakunya di dunia serta di akhirat karena perbuatan zalim dan memutuskan hubungan silaturahim. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi ada 3 kategori ini tadi, ya. Orang yang memutuskan hubungan silaturahim ya tidak akan mendapatkan rahmat Allah, amalannya tidak diterima, dan siksanya dipercepat baik di dunia maupun di akhirat. Bentuk siksaannya di dunia kita nggak tahu, Pak, karena tidak dijelaskan. Apakah itu dalam bentuk penyakit misalnya yang tidak sembuh-sembuh, ataukah itu bentuk orang yang mungkin ekonominya terkapar gitu. Jadi siksaan tidak selalu dalam bentuk pukulan atau pokoknya semacam dipukul lah ini. Jadi itu siksaan macam-macam, Pak, di dunia ini, Pak. Itu tadi yang keempat. Kemudian yang kelima, Rasulullah SAW bersabda, wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'do. Nah, ini perlu diperhatikan juga. Ini yang artinya, dan janganlah kalian menjual sesuatu yang telah dijual kepada orang lain. Jadi nggak boleh, Pak, orang yang kita jual sudah dijual, udah laku, terus dijual kepada orang lain. Misalnya gini, Pak, si A jual motor ke B, sudah deal, sepakat, tapi si B bayarnya besok. Si A juga sepakat, oke. Ternyata ada si X datang yang dia mendengar bahwa motor itu akan dijual. Si A sudah ngasih tahu bahwa ini udah dijual ke B dengan harga sekian. Maka karena si X ini nafsu, maka dia lebihin. Akhirnya si A ini tergoda. Padahal tadi udah dijual ke B. Karena A ini tergoda, maka diberilah motor itu kepada si X. Nah, ini dalam tataran Islam, berdagang seperti ini tidak dibolehkan. Kenapa? Karena pasti akan mengecewakan pembelinya. Padahal antara pembeli dan pedagang itu kalau sepakat, maka akan ada keberkahan di situ. Innamal bai'u antaradin. Sesungguhnya jual beli atas dasar saling ridho, suka sama suka. Jika penjual dan pembeli ridho tanpa ada embel-embel, maka pasti akan turun keberkahan. Hadis riwayat Baihaqi. Jadi ada 5 kategori dimensi sosial yang harus kita hindari, Pak. Kenapa? Agar kita mendapatkan ridho Allah, agar kita mempunyai hubungan spesial dengan Allah. Kita sebagai manusia biasa, termasuk saya, terus berusaha, Pak. Terus berusaha. Nah, lalu di mana letak reaksi Allah terhadap hamba-hambanya? Nah, setelah mengetahui dan menghindari hal-hal tersebut di atas, jangan dengki, jangan menipu, jangan memutuskan silaturahim dan lain-lain tadi. Maka kalau itu bisa dihindari, maka lebih mudah untuk memancing reaksi Allah. Kan dalam Quran itu juga disebutkan, Pak.
La in syakartum la azidanakum. Jika kamu bersyukur, Allah akan tambah nikmat. Artinya hambanya itu action dulu, Pak. Punya aksi dulu, bersyukur, baru Allah bereaksi, aku akan tambah nikmat. Jadi ini hubungan antara aksi dan reaksi. Ada beberapa contoh, banyak sekali Pak ya, mengenai reaksi Allah ini. Di antaranya yang akan saya sebutkan yaitu hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullahu ta'ala anna inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani wa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsihi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, hadis qudsi ya Pak. Apa kata Allah? Aku sesuai persangkaan hambaku. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jadi actionnya kita mengingat dulu Pak. Ya. Dalam hadis qudsi lain Allah bilang ana jalisu man zakaroni. Saya duduk bersama orang yang mengingatku. Tuh. Tapi jangan dibayangin fisiknya duduknya Allah Pak. Boleh jadi itu rahmatnya Allah menemani orang yang mengingatnya. Jika ia mengingatku saat sendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku, kata Allah. Dan jika ia mengingatku dalam suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada kumpulan-kumpulan itu. Jadi Allah bersama hambanya yang beriman dengan sifat ma'iyah, dengan sifat kebersamaan. Tadi dikatakan, aku bersamanya ketika ia mengingatku. Kemudian tadi dikatakan juga, aku mengingatnya dalam suatu kumpulan. Aku mengingatnya dalam suatu kumpulan, artinya majelis ini suatu kumpulan Pak. Insya Allah ketika kita sedang membicarakan Allah dan Rasulnya, kita sedang mengingat Allah, Allah pun di atas bersama kumpulan malaikat sedang mengingat kita. Yakin ya Pak? Yakin gak Pak ini? Ragu-ragu ini. Kita sedang diingat Allah nih. Tuh lihat tuh majelis. Ada majelis di Anas. Di situ ada Pak Dadang, Pak Rohmat, Pak Sofyan. Semua disebut. Kalau kita dibicarakan orang, pejabat aja senang Pak disebut itu ya. Apalagi ini Allah dan malaikatnya menyebut nama-nama kita. Masya Allah. Maka kegiatan majelis taklim ini sangat luar biasa. Makanya disebutkan sangat mulia. Allah bersama hambanya yang beriman dengan sifat ma'iyah, kebersamaan yang khusus, yaitu dengan memberikan perhatian kepada hambanya, memberikan pertolongan, serta memberikan penjagaan kepada hamba-hambanya. Intinya kita itu diajarkan oleh Allah melalui Rasulnya untuk husnudzon Pak.
untuk berprasangka baik. Ya, memang ini perlu belajar, Pak. Perlu bertahap. Dan perlu ilmu untuk bisa kita mempunyai sifat prasangka baik ini. Karena setan terus akan menggoda setiap manusia untuk membisikkan keburukan, untuk membisikkan apa yang dikatakan Allah. Maka seseorang itu mempunyai sifat sebagaimana orang menyikapi makhluk itu. Nah, ini ada kitab dari Al-Wabil As-Soyib dari Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Beliau mengatakan, wa man amala khalqahu bi sifatin malahu Allahu ta'ala labitil kasofiati bi anihiha fit dunya wal akhirah. Barang siapa yang menyikapi makhluk Allah dengan suatu sikap atau sifat, maka Allah akan menyikapi dengan sifat atau sikap tersebut di dunia maupun di akhirat. Jadi sebagaimana persangkaan seseorang kepada makhluk lain, Allah juga akan menyifati seperti itu. Ini kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Nah, kemudian reaksi Allah yang lain. Nah, ini mengenai cerita penggembala kambing tadi. Allah saja sampai menitip salam kepada seorang penggembala kambing ini. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Tuhanmu bangga terhadap seorang penggembala kambing yang berada di atas gunung. Dia mengumandangkan azan, kemudian ia menegakkan sholat. Ya, dia aksi daripada penggembala kambing itu. Kemudian Allah berfirman, lihatlah hambaku ini, ia mengumandangkan azan dan menegakkan sholat karena takut kepadaku. Maka sesungguhnya aku telah mengampuni hambaku ini dan aku masukkan ke dalam surga. Aksi seorang penggembala kambing yang mengumandangkan azan di atas gunung, lalu kemudian sholat karena dia merasa diawasi, dia merasa takut. Beda, ya, kita bedakan orang-orang yang lihat suatu keriangan, Pak, konser misalnya. Kemungkinan besar dia tidak akan menyempatkan untuk sholat, apalagi waktunya nabrak ini. Sangat jauh sekali, Pak. Jadi rasa takutnya tidak ada timbul, Pak. Karena baru mendapat hiburan, hura-hura itu. Nah, mengenai seorang penggembala kambing ini ada kisah, yaitu di zaman Nabi Musa alaihissalam. Mungkin Bapak sudah pernah mendengar. Suatu ketika Nabi Musa alaihissalam pernah mendapat teguran Allah. Kala itu Nabi Musa diperintah untuk berkhalwat menyepi di bukit mana, Pak? Tur Sina selama 40 hari. Jadi dia berangkat ke bukit Tur Sina. Selama di perjalanan Nabi Musa melewati entah gurun,
padang pasir yang begitu luas. Begitu melewati di padang pasir, ia melihat seorang penggembala kambing. Lalu Nabi Musa mendekatinya. Didapatinya penggembala kambing itu sedang berdoa. Maka Nabi Musa mendengarkan doa itu. Apa doanya? Ini doanya antik, Pak. Doanya antik. Ya. Ya Allah, Engkau di mana? Kata penggembala kambing tadi doanya. Di mana rumahmu? Saya ingin tahu. Kalau saya tahu rumahmu, saya akan ke sana. Nanti halaman rumahmu akan saya bersihkan. Tempat tidurmu akan saya rapikan. Selimutmu yang kotor akan saya cuci. Dan akan saya sediakan minum untukmu. Saya akan menyisir rambutmu ya Allah, kata si penggembala. Mendengar doa itu, Nabi Musa gimana reaksinya? Marah, Pak. Kamu berdoa sembarangan, kamu berdoa sembrono. Memang siapa Allah itu? Ya, Nabi Musa marah. Kamu tahu enggak? Aku ini utusan Allah. Aku adalah Nabi Musa alaihissalam. Mendengar nama itu, penggembala lari, Pak, ketakutan. Sambil terpirit-pirit mungkin. Maka kata Nabi Musa, awas, kalau sampai berdoa begitu lagi, akan saya pukul. Padahal Nabi Musa itu kalau mukul, Pak, sekali pukulan bisa qaid, Pak. Setelah itu Nabi Musa melanjutkan perjalanannya. Nah, singkat cerita, sudah 40 hari beliau berkhalwat mendapatkan beberapa firman dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika Nabi Musa hendak pulang kembali, Allah berseru kepadanya, "Hai Musa," sebab Musa ini kan diberi predikat kalamullah. Ya, bisa berbicara dengan Allah. "Hai Musa," seru Allah. "Labaik ya Rob," jawab Nabi Musa. "Kamu masih ingat ketika hendak berangkat ke sini, ke Bukit Tursina, kamu bertemu dengan penggembala kambing yang dia berdoa menurutmu doa itu salah, yang menurutmu doa itu keliru, dan engkau marahi dia. Kemudian ia lari ketakutan terhadapmu." Apa jawab Musa? "Saya ingat ya Allah." "Memang ada apa ya Allah?" tanya Nabi Musa. Lalu Musa, kata Allah, "Aku perintahkan kamu cari dia sampai ketemu." Apa kata Allah? "Sampaikan salamku padanya." Tuh, Allah memberikan salam. "Katakan padanya, huwa waliyun min auliyun." Dia adalah wali dari wali-wali Allah. Dia adalah salah satu kekasih daripada kekasihku. Kamu harus mencari dia sampai ketemu. Sampaikan salamku padanya. Beritahu dia, aku sangat mencintainya. Tuh, Allah mencintai seorang penggembala kambing. Dia adalah satu kekasih dari kekasihku. Perintah Allah kepada Nabi Musa. Nabi Musa kira-kira protes, Pak. "Ya Allah, apakah tidak salah orang seperti dia engkau anggap sebagai kekasihmu? Doanya saja sembrono, sembarangan. Tidak mungkin dia menjadi kekasihmu.
Ini Nabi Musa protes ini. Apa kata Allah? Sudah, kamu jangan protes. Cari saja dia sampai ketemu, perintah Allah gitu. Kemudian Nabi Musa pergi mencari pengembala tadi dan ditemukan setelah Nabi Musa menyelusuri jalan-jalan yang tadi ia pergi. Maka sampailah beliau di satu tempat, ia melihat si pengembala kambing tadi dan sedang berdoa lagi. Ini lebih aneh lagi. Dia berdoanya sambil tiduran, Pak. Antik ya, Pak. Dia berdoanya sambil tiduran. Doanya pun tidak jauh dari yang tadi itu. Kemudian Nabi Musa mendekati dan berucap salam. Assalamualaikum. Namun karena penggembala tadi masih ingat wajah Nabi Musa, maka ia takut lari, Pak. Maka dikejar sama Nabi Musa hingga didapatinya si penggembala itu sampai ketangkep ini. Dikatakan oleh Nabi Musa, tolong jangan takut, jangan lari. Aku, kata Nabi Musa, minta maaf kepadamu. Nabi Musa minta maaf. Aku minta maaf atas kekasaranku terhadapmu sehingga engkau lari. Apa kata pengembala itu? Wahai Musa, Nabi Allah, aku sudah melampaui batas dalam berkata-kata, sudah melampaui batas dalam berdoa. Dia sadar ini. Sekarang yang kurasa yang ada dalam hati saya hanyalah cinta kepada Allah. Saya kangen kepada Allah. Ini seorang pengembala, di dalam hatinya tertancap rasa cinta kepada Allah. Dia hanya bisa mengeluarkan doa yang ia bisa saja. Itu karena saking rasa cintanya, dan Allah membalas, bereaksi dengan doa itu. Penggembala itu penuh dengan rasa cinta kepada Allah. Walaupun yang diucapkan ya mungkin bagi kita itu tidak pantas lah gitu. Tapi esensinya hatinya itu dekat, ingin berjumpa dengan Allah. Nah, kalau kita lihat zaman sekarang banyak orang yang mengaku cinta kepada Allah. Kalau Bapak sekali-sekali nanya ke seorang, cinta nggak sama Allah? Pasti yakin dia akan menjawab cinta sama Allah. Tapi kebanyakan yang mengaku cinta kepada Allah ini tidak mau nauin apa yang dimauin Allah itu. Ya cinta hanya cinta saja gitu. Padahal kalau cinta, kata Allah, kok ikutin Muhammad? Di dalam Ali Imran ayat 31 itu kan Allah berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku, kata Rasulullah gitu. Niscaya Allah pun akan mencintaimu. Dan dia akan mengampuni dosa-dosamu. Ya kan enak, Pak. Kita disuruh mengikuti Rasulullah. Untuk itu, ya, kita yang berikrar cinta kepada Allah senantiasa mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW, sehingga kita akan diberi aksi oleh Allah. Allah akan bereaksi dengan Allah mencintai kita
dan mengampuni dosa kita. Ini kan kita perlukan kan ini, Pak. Kalau kita udah clean, nggak punya dosa kan, kesononya mudah. Nah, itu tadi adalah reaksi Allah terhadap hambanya ketika hambanya melakukan sesuatu amalan yang spesial sehingga Allah ridho kepadanya, Allah bereaksi kepadanya. Nah, sekarang dibalik ini. Gimana kalau Allah yang beraksi? Apakah hambanya juga bereaksi? Memang benar, kalau dibandingkan ya nggak sebanding, pasti nggak sebanding. Laisa kamisli sayun. Allah tidak ada yang bisa dibandingkan. Tapi ini sebagai motivasi kita, sebagai pengetahuan kita bahwa ada aksi dan reaksi antara Allah dan hambanya. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala akan berfirman pada hari kiamat, hai anak Adam, aku sakit, tetapi kamu tidak menjengukku. Ini Allah bilang gitu ini. Allah sakit, tapi engkau tidak menjengukku. Apa jawab cucu Adam? Ya Tuhan, bagaimana aku harus menjengukmu sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam? Apa kata Allah? Apakah kamu tidak tahu bahwa hambaku si fulan itu sedang sakit, tetapi kamu tidak menjenguknya? Apakah kamu tidak tahu bahwa seandainya kamu menjenguknya, pasti kamu dapati aku di sisinya? Jadi kalau ada saudara kita sakit, sebisa mungkin minimal kita doakan. Tetapi seandainya kita punya kesempatan waktu untuk menjenguk, jenguklah, Pak. Ini ada tamparan buat saya juga, Pak, ini, Pak. Setelah saya membaca kembali hadis ini, saya tertampar. Karena ternyata ada tetangga saya yang sedang dirawat dan saya belum sempat. Insya Allah nanti kalau sempat saya akan menjenguk, yaitu Bu Raisa yang sedang sakit. Beliau sedang cuci darah. Jadi Allah sakit, ya, itu menandakan bahwa dia memberitahukan bahwa ada saudaranya yang sakit untuk ditengok, untuk memberikan kegembiraan kepada orang yang sakit itu. Kalau orang atau hamba menjenguk orang yang sakit itu, maka kata Allah apa? Aku ada di sisinya. Lagi-lagi jangan membayangkan fisik Allah, Pak. Nah, kita imani saja, Pak. Kemudian Allah berfirman lagi, hai anak Adam, aku minta makan kepadamu. Allah minta makan, tetapi kamu tidak memberi makan. Anak cucu Adam menjawab, ya Rob, ya Tuhan, bagaimana aku memberi makan kepadamu sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam? Allah menjawab, apakah kamu tahu bahwa si fulan itu minta makan kepadamu, dia kelaparan, dia mendatangimu, tetapi engkau tidak memberi makan? Apakah kamu tidak tahu bahwa seandainya kamu memberi makan, niscaya kamu dapati hal itu, akan mendapati hal atau perbuatan itu di sisiku. Bapak pernah nggak mengalami, wah di rumah di meja makan nggak ada makanan sama sekali?
Pernah nggak ngalamin ketika mau beli misal gado-gado, tutup, kesono, habis. Boleh jadi pernah tidak ngasih makan itu kepada orang yang kelaparan, Pak. Bisa jadi itu. Kan tadi dibilang sesuai dengan perbuatannya itu. Maka jangan sampai kita tidak memberi. Kalau orang minta makan, kasih aja, Pak. Apa yang kita punya kasih aja, Pak, makan. Kalau selain itu bisa dipertimbangkan. Sebab kadang-kadang kita juga dalam satu kajian pernah diterangkan itu boleh jadi itu malaikat yang datang. Seharusnya kita bersedekah, kita ngasih makan, tapi sebaliknya kita pelit. Nanti akan berbalik kepada diri kita sendiri. Kemudian, wahai anak Adam, aku minta minum kepadamu, tetapi engkau tidak memberi minum. Anak cucu Adam menjawab, ya Tuhan, bagaimana aku mau memberi minum kepadamu, sedangkan engkau Tuhan semesta alam? Allah menjawab, hambaku si fulan meminta minum kepadamu, tetapi tidak kamu beri minum. Apakah kamu tahu? Apakah kamu tidak tahu bahwa seandainya kamu memberinya minum, niscaya akan kamu dapati balasan itu di sisiku. Jadi akan mendapatkan balasan yang kemungkinan kita nggak tahu mau dapat balasan apa ini. Bapak pernah kehausan di jalan, tetapi nyari sono juga nggak ada, nyari sono habis. Boleh jadi itu seperti yang tadi itu, Pak. Saya pernah mengalami dalam satu kondangan, Pak. Di kondangan bisa kehabisan minum, Pak. Ya Pak Iskandar ya. Itu. Tapi waktu itu saya tiba-tiba dikasih minum. Saya hanya mikir, apa dulu saya pernah kasih minum orang gitu. Padahal kondangan itu habis, Pak, minuman, Pak. Itu belum lama itu di Polres. Gedung semewah itu, ya makanan, minuman bisa habis, Pak. Ya, itu ada sekedar contoh aja, Pak. Jangan sampai kita tidak memberi minum, apalagi ini bulan Ramadan ya. Sebisa mungkin kita berusaha untuk memberikan sedekah kita berupa minuman dan makanan. Insya Allah itu pahalanya berlipat-lipat. Ya, itulah reaksi dan aksi Allah terhadap hambanya. Ya. Dari keterangan di atas, kalau Allah atau hamba itu bereaksi, maka Allah akan bereaksi. Sebaliknya kalau Allah yang aksi, tidak semuanya bisa bereaksi. Sehingga dari segi dimensi sosial itu kita hindari, kita berprasangka baik kepada Allah, termasuk kalau hujan itu loh, Pak. Kita berprasangka baik terhadap hujan itu, Pak. Jangan sampai kita mencela. Kita menjenguk saudara kita yang sakit, kita memberi makan, memberi minum, insya Allah itu semua menjadikan Allah ridho kepada kita semua. Kalau Allah udah ridho, semuanya beres. Ya. Nah itulah yang bisa saya sampaikan, kiranya udah masuk suruk. Barangkali ada pertanyaan atau iya Pak Zul? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ibu-ibu yang dengar nih, profesional loh. Kalau kami mau pulang apa ini kami kita ada imbalannya. Nah itu, ibu-ibunya dapat apa gitu? Milih siapa ini bila darah. Itu yang pertama. Yang kedua ini masalah transaksi antara si A dan si B tadi. Katakanlah A jual motor ke si B, atau berapa deal? 5 juta motor. Kemudian datang X setelah transaksi tadi deal, si B pulang, besok mau dibayar. Nah antara si A dan B tadi tidak ada tanda bukti udah jadi gitu kan, omongan aja gitu. Ya udah sepakat Pak. Si X berapa motornya? Itu motor berapa? 5 juta dan si B. Buktinya kan nggak ada apa-apa. Ada siapa pun rumahku 5 juta 200. Jadi kan lebih 200. Nah ini kalau dijadikan dari si X, apakah si B itu besoknya bisa nutup? Kalau gitu kelebihannya buat aku dong. Kan kita belum jadi 5 juta ini dijual 500. Ya itu ya kelebihannya untungnya ya padahal di antara A dan B itu tidak ada ikatan apa-apa kecuali mungkin dia sudah mengasihkan tanda jadi tanda buktinya misalnya nih aku kasih 100.000 besok bawa yang 4,9 lagi. Nah, kemudian ada tanda tangan bukti kwitansi gitu. Nah, itu ada itu. Kalau nggak ada, mungkin si X merasa nggak bisa jadi besok si B nggak datang juga. Gitu. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Zil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi dari Mu'az, hadis dari Mu'az tadi ya Pak ya. Jadi kalau perempuan gimana gitu kan Pak? Dapat apa gitu kan? Iya. Karena hadis ini tidak menyebutkan perempuan Pak, maka kita nggak perlu mengarang-arang perempuan untuk dapat apa itu. Tapi yang pasti dalam satu hadis itu kalau perempuan itu taat menjalankan kewajibannya, hanya wajib saja yang dijalankan, taat kepada suami, kepada Allah, beres urusannya Pak wanita itu. Tapi karena hadis ini tidak menyebutkan perempuan, makanya tidak ada keterangan Pak. Maka saya pun nggak berani ngarang-ngarang ini. Tapi yang jelas perempuan pasti juga dapat keutamaannya. Kemudian yang kedua masalah muamalah, jual beli tadi Pak. Ya ini kan hanya sekedar contoh tadi Pak. Kalau zaman dulu kan nggak ada kwitansi, nggak ada tanda terima, nggak bisa dibuktikan. Maka yang diutamakan apa? Kejujuran Pak. Kejujuran. Kejujuran itu akan membuka pintu kebaikan Pak. Nah kalau zaman sekarang seperti itu, mestinya perdagangan modern ya tentu ada buktinya Pak. Sehingga itu untuk menguatkan. Adapun nanti kalau ada tuntutan dari si B, itu urusannya si A gitu udah. Berarti si A itu tadi zalim, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, urusan sama Allah. Maka ini perdagangan yang tidak ada keberkahan. Karena yang berkah itu perdagangan itu antara penjual dan pembeli ridho, suka sama suka. Begitu Pak Zul ya. Ada lagi? Udah masuk? Ya. Kalau udah kita tutup kajian pada pagi hari ini, kita tutup dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.